thank you untuk Cherry ya. Itu tadi taunting-taunting dari kedua tim. Taunting tipis lah ya. Taunting tipis Taunting lah tipis ya, saja, betul. ya kan. Tadi antara tim Warmil melawan tim Dede Valhalla. Itu dia. Iya. Warmil kita udah sempat lihat ya sekali ya tadi ya. Waktu di opening Dede Valhalla mungkin kita baru kenalan sekarang. Berarti ini adik-adian? Ya dong. Dede kan? Dede masih. Kakaknya belum turun? Belum. Sama, Warmil juga gitu. Oh iya benar juga. Mereka lagi mode perang. Oh, oke, mode Mereka perang. lagi skill. Kayak gitu dong. Oke lanjut. Oke, ini adalah final berarti. Grand Betul, final? final. Final. Final yang dimana ini akan menjadi BO3 yang akan menebarkan nih, kira-kira siapakah yang akan menjadi juara pada malam hari ini untuk MK Mobile Legends Competition season yang pertama. Kita mengharapkan ada season yang kedua nggak sih? Tepuk tangan dulu dong. Oke, kok tapi dari Bagiku, sisi kesenangan Warmil adalah sudah langsung membuang begitu saja keberadaan dari One nih. Ya one biasa lah ya, standar. Karena kalau One juga boleh lepas, tuh. ini One untuk win-win. Ya one dia kalau dilepas jadi lost ya. Iya. Iya kan, susah banget sekarang buat pakai one ya. Udah terkadang pilotnya dia udah lupa cara mainnya. Oh iya. Iya, banyak yang kayak Oh iya sih, karena kan cross of both-nya tuh sekarang kan harus bener-bener ini banget ya, kena banget ya, connect banget ya. Yang terus skill dia satu, lebih lama skill jadi duanya. kan, di early game juga lama jadinya sekarang. Cuman memang kalau di pilot yang handal ya tetap kita jadi pakai dong handal juga buat one. Jadi memang better di band buat one tapi ada kesempatan kalau memang bisa dilepas juga bisa sih. Iya sih. Oke, tapi di sisi Kamu lain tahu ada betapa Hayabusa dan bernilainya juga aku? Frederin yang sudah langsung dibuang Seharusnya begitu kamu tahu. saja. Tidak diinginkan berada di lane of down nih kok. Ya, kalau ngelihat ini kan spesifik band banget ya buat Hayabusa, di mana ini jarang buat Hayabusa di band. Berarti ada kemungkinan Warmil ini junglernya memang jago pakai Hayabusa. Oh, bisa jadi. Jadi di band aja seperti Hayabusanya. Atau Iya. Hayabusanya ya kali-kali bisa main tempatnya dia juga kan. Tapi itu Hayabusa memang spesifik sih. Jadi menurutku dia udah tahu mungkin pernah ketemu kali ya. Oh, bisa jadi. Atau gimana? Atau mungkin kenal dengan Tapi tadi ini junglernya. kan Warmil tuh yang game kita yang pertama tadi ya? Iya, game kita yang pertama. Iya kan? Wow, oke. Dan ini dia Faramis yang sudah langsung dibuang begitu saja. Menipu sang Yang kita tahu maut. dengan cold altarnya Faramis ya kan tadi di Warmil juga kalau nggak salah tadi ya yang pakai cold altar. Faramis kan ya. Yang dia langsung ngantongnya 4 poin kill di menit yang kedua. Wah, Ya. itu gokil. Karena Faramis punya cold altar ya, jadi nyawa tambahan banyak, impact panjang, mereka juga pede banget buat bisa nabrak-nabrak. Belum lagi dia punya mini fatalik kan, skill satunya dia Shadow Stampede-nya ini selalu bisa narik-narik. Ya, Lumayan kan, kalau fatalik kan ultimate, kalau dia kan cuma skill biasa. narik perkara ya. Ya, Mancing. gitu. Nyari, mancing dia. Oke, Aku Dan akan memilih apa jalanku ini? sendiri. Arlot. Oh, Arlot yang sudah langsung dibuang begitu saja. Padahal gini, Arlot itu kan juga sebenarnya lumayan, kalau aku bilang ya, itu dia mirip banget sama Lancelot. Apakah kakaknya atau adiknya? Enggak dong, dia lebih mirip Alpha. Lebih mirip Alpha. Alpha, tapi mukanya ya, mukanya tuh dia Mukanya mirip ya. banget Lancelot. Dan namanya juga Arlot. Barat Ada kali ya. lot-lot-lotan. Oke kok, ini dia hero terakhir sebelum kedua tim akan mengamankan hero-hero yang akan dipertandingkan di area Lane of Down. Yep. Kalau standar bandnya ya Joy biasanya. Coy ya. Sekarang. Iya masih ada beberapa opsi ya. Kalau Faramis di band yang beberapa Valentinanya biasanya di sini. Oh iya, Valentina masih lepas. Tapi Joy Saatnya memainkan Standar, irama standar. dari kilatan dipilih untuk cahaya. tidak berada di area Lane of Down. Berarti di sini masih ada Valentina yang lepas. Ya, Valentina first pick bisa banget. Bisa. Tadi soalnya sudah ditutup ya. Jadi dia akan lumayan power kalau mau diambil. Terus dia juga bisa nanti kalau lawannya ambil Parsha bisa ngopi lagi. Iya, benar dengan IMU-nya yang nanti terkonek ya. Oke, kita lihat akankah Valentina yang akan diambil atau justru malah ada strategi lain nih dari Dede Valhalla sendiri. Martis dulu, oke. Martis. Martis untuk lebih power ya dari junglernya, bisa ngasih damage, bisa juga tutup untuk team fight-nya nanti. Apakah kamu target dibutuhkan selanjutnya? Untuk decimation dia bisa langsung instant punish, portal coil-nya dia bisa immune sambil pencet retribution, jadi banyak winning condition yang bisa dipakai. Oh, tapi Aku di tidak sisi lain menyembuhkan dari rasa sisi sakit, Warmil ada tapi Atlas memanfaatkannya. dan juga Valentina yang diamankan. Ya, itu hero yang kita bilang tadi Valentina yang power banget sih kalau Valentina ya. Dan dia akan bisa nanti nge-copy untuk decimation. Jadi sudah punya ultimate yang bisa mengunci juga lawannya.
belum lagi depannya di sini. Ini ada Glue. Glue ini adalah hero XP yang menurutku cukup terlupakan juga ya. Karena sebenarnya dia itu masih kuat, bisa jadi badan di depan, bisa narik hero lawan juga ke belakang. Iya, dengan fatalingnya dia sendiri kan. Bukan, split. Oh split. Oh iya, itu glue. Itu kan Glue yang keluar kan. Iya, oke. Tapi, iya kenapa tadi aku bilang fataling? Wow. Oke. Tapi Gift dan juga Moskov. Berarti hari ini Moskov tuh tergolong hero yang laris manis ya? Iya, mungkin dengan attack speed-nya dia ya. Jadi bisa cepat juga, bisa backdoor cepat. Dan juga dia punya skill dash-nya itu. Ya, dan dia juga punya ini, santet yang bisa open vision juga kan ultimate-nya. Udah kayak santet. Oh iya, tombak Sumateranya ya. Oke, Cloud ada sebenarnya. Cloud adalah hero yang masih cukup oke untuk lawan Gift terutama ya, karena bisa lompat ke belakang, basic duet, bisa ditutup. Lihat fansnya Moskov langsung teriak tuh yang di sana tuh. Iya. Sip. Itu berarti CBM. CBM. Cuma bisa Moskov. Yang pegang Moskov menang. Dan ini dia Link yang sudah langsung diamankan begitu saja dari sisi Warmil. Melihat tanpa tanggung-tanggung Hilda yang kita tahu tukang rusuh dari purple buff yang dimiliki oleh seorang Link ini sudah langsung dibuang begitu saja. Berarti dari sisinya Dede Valhalla nih mau nggak mau mereka pasti akan ngerusuh ke arah purple buff milik Warmil nggak sih Go? Kalau untuk sekarang ya komposisinya harus gitu. Iya kan? Harus ngerusuh, nge-delay ya sebisa mungkin. Cuman ya ini udah ditutup dulu nih, Hildanya ditutup. Terus nantinya mereka bisa ambil satu hero roamer yang masih belum di-ban. Ini masih ada satu hero power. Jangan dibilang dokter. Oh iya, nanti ketahuan. Ada satu lagi, yang itu kalau dikombinasikan nanti dengan Valentina, ini bahaya banget sebenarnya buat Dede Valhalla. Oke. Tapi di sisi lain kok ada Melissa yang sudah langsung dibuang begitu saja dari sisi Dede Valhalla. Berarti tersisa dua hero lagi yang akan dibuang dan tidak diinginkan berada di Land of Dawn. Ya kalau udah buang ke Hilda ya, mungkin nextnya Grok menurutku ini opsi yang bagus. Grok ya. perlu. Ya, karena Grok kan bisa deflect juga. Dan itu lumayan ngerepotin untuk Link sebenarnya. Iya. Oke. Kita lihat strategi apakah yang akan dikeluarkan. Warmil akan membuang hero apakah? Karena berarti dari sisinya Dede Valhalla ini mereka masih belum punya roamer dan masih belum punya XP-Land. Tapi lapu-lapu. Iya, lapu-lapu ya, hero XP ya. Iya. Hero XP. Oke. Lapu-lapu Dan dibuang. lapu untuk lebih memastikan kemenangan mungkin buat dulu. Tapi untuk Fredrin belum ada yang ngepick. udah di ban soalnya. Oh iya ya, udah di ban Fredrin tadi ya di-ban. kedua ya. Oke. Oke, Berarti jadi lapu-lapunya mungkin ditutup buat lawan dulu ya. Tapi sebenarnya masih banyak yang bisa lawan dulu. Kalau untuk XP kita bicara XP ini luas banget XP-nya. Jadi menurutku tutup dari lapu ini mungkin untuk mengamankan backlaner-nya nanti, marksman-nya misalnya belum diambil sama sekali buat Warmil. Karena mereka bisa main. Sekarang kan ada banyak metode ya. Nggak harus marksman yang main jadi gold laner. Bahkan Valentina juga sebenarnya bisa di-flex buat jadi marksman. Dan tapi yang terjadi adalah Lolita yang dibuang. Oke, Lolinya di ban. Glue-nya flex juga. Ya. Blue roamer XP bisa ya kan. Valentina sempat mid bisa di gold lane ya kan, banyak lah sebenarnya. Iya, ini masih fleksibel banget sebenarnya. Benar, untuk solusinya tergantung timnya sebenarnya. Mereka mau main apa? Mau mereka mau main pick, masih ada Kaja. Dan Aku adalah ini kekuatan. ini yang tadi mau Koko bilang. Iya, karena ini combo soalnya. Lu tarik sekali kena Shadow Strike, dipunish semuanya dan Dia ditarik sama Divine Judgment, itu sudah nggak bisa apa-apa. Tapi Idit keluar lagi bersama Kufra. ya. Aku sudah menunggu Ya, Carry. tapi langsung jawabannya ada ya Kari yang memang disimpan sampai dengan yang terakhir yang akan bisa Oke. menumbangkan 3 hero tebal. Martis, Kufra, Edit. Ya tebal. Nah, kalau dari draft pick, Koko bakal predik siapa yang menang di game pertama ini. Tapi aku suka yang ada 3 badan selalu. Kenapa? Selalu yang 3 badan lebih bagus. Oke. Berarti harusnya dari Dede Valhalla. Cuman kalau mereka gagal eksekusi di early-nya ya pasti Warmil dong. Udah gak ada jawaban lagi. Betul sih, tapi masalahnya gini, dari Dede Valhalla itu untuk damagernya itu mereka cuma punya Martis dan juga Moskov. Tapi kalau misalnya dari sisi Warmil, tadi mereka cukup banyak damager. Ya makanya kan 3 badan lebih bagus karena mereka gak butuh effort lebih
Dibandingkan misalnya Link butuh cari point kill kan harus effort banget tuh. Betul. Nyari-nyari di belakang, depannya harus gimana. Kalau mereka tinggal main 3 nabrak, kalau dapat bagus, kalau enggak ya udah. Mereka bisa mundur dulu, mereka bisa cari item lagi baru mereka team fight. Sedangkan ya kalau dari sisi War Mill-nya ya mereka item dependent. Terus terang mereka item dependent, Link item dependent. Marksman-nya butuh item juga. Betul banget. Well, dan ini dia kita akan langsung memasuki ke area Land of Dawn untuk game yang pertama di final kali ini antara Warmill melawan DD Valhalla. Oke, have fun and good luck untuk kedua tim. Dan oke. Kita masih melihat ya. Masih farming aja sebenarnya dari kedua tim. Yang dimana di sini di area mid lane juga sudah langsung diharas begitu saja. Vihal, HP-nya terkikis pelan-pelan lebih milih untuk mundur terlebih dahulu karena Sanzi dia menggunakan Valentina dan itu dia damage-nya benar-benar yang sakit banget damage-nya. Ya untuk di early apalagi ini Valentina sama Kaja punya damage yang cukup besar. Bersiap mereka dapat dan juga Link-nya pasti build-nya ke Swift Crossbow dulu dia. Main attack speed baru ke Berserker Fury. Betul banget dan jangan lupa juga nih buat kalian semua follow Instagramnya ROG1985 dan juga ROG Official Store. Dan ini dia kita lihat dari sisi bottom lane masih belum adanya babysit yang ada. Tapi balik lagi justru tadi sempat ada kepadatan penduduk di area mid lane sendiri. Mereka lebih memilih untuk balik ke base-nya terlebih dahulu, meregen kembali HP yang mereka miliki karena kurang dari 30 detik Turtle yang pertama akan spawn ke area Land of Dawn, Niko. Ya, mereka pastinya akan bisa melakukan setupan juga. Dan sekarang tugas sebenarnya XP-nya ya ini belum diisi sama Yif. Yif ini butuh ke atas dulu. Sebelum menit yang kedua dia harus ada di XP untuk ngambil gerobaknya XP. Baru di level 4 baru team fight setup. Dan itu yang dilakukan sekarang. Jadi mereka udah sama-sama tahu lah role-nya ini seperti apa. Mid-nya, Kufranya ke sana dulu ambil satu wave. Oke, tapi di sisi lain sudah ada ganking Maja terjadi di mana di sini First Ball sudah langsung dikantongi oleh Warmill dengan sangat indah dengan backupan yang sangat cantik. Tapi balik lagi, Turtle yang pertama juga sudah langsung coming ke area Land of Dawn. Kudil mengetahui keberadaan dari Deep di sana dan lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu karena ini masih early game yang dimana dari Deep sendiri juga dia masih butuh item-item untuk melawan atau fight back ke arah member-member dari Warmill sendiri nih kok. Betul, dan kabar buruknya adalah ini gak ada orange buff. Iya. Oke, tapi di sisi lain langsung saja kita lihat di situ Temples of Blade juga sudah langsung dibuka. Geras masih belum bisa mempick off siapapun dari tim DD Valhalla, lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu karena HP-nya terkikis banyak banget. Dari sisi Isagi sendiri dia juga nggak mau mundur, masih mau meng-clear minion yang ada di area bottom lane. Tapi balik lagi, Turtle yang pertama ini belum disentuh sama sekali. Tapi justru dari fact di sini kita lihat sudah mulai adanya pancing-pancing manja yang terjadi di area Turtle. Tapi di situ ada Kudil, nggak tinggal diam, berusaha untuk merusuh-rusuh keberadaan dari Deep di sana. Tapi di sini kita lihat akankah Turtle-nya masih didiamkan begitu saja? Tapi di sisi lain, Geras, Heavy-nya juga sudah langsung terkorek. Tapi apa yang terjadi? Kudil juga sudah langsung ditangkap begitu saja, memilih untuk mundur terlebih dahulu. Deep yang dimana langsung digelok abis-abisan keberadaannya oleh Kudil dan memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ini sekali lagi Deep nggak bisa bernafas lega nih kok, tapi di sisi lain ada Normal yang sudah langsung dibuka begitu saja untuk pop up. Kudil gak bisa kemana-mana, langsung di pick up begitu saja. Di sisi lain Sanzi HP-nya terkikis pelan-pelan, tapi masih ada Samuel di sana dan langsung masih bisa di backup dengan cantik, masih bisa selamat dengan HP yang tidak kelihatan di bar sama sekali kok. Sebentar, gue pengen lihat sih sebenarnya Marticha dapat buff gak ya tadi ya, karena kayaknya lagi adu retri juga tadi tuh. Tapi tadi si Link yang dapat. Oke, level 7 atau level 5. Ini yang sebenarnya skenario-nya. Dari Valhalla mereka harus masuk ke jungle Warmill. Tapi yang berlaku kebalikan ternyata. Purple buff-nya lebih rame pemain-pemain Warmill juga. Jadi untuk tempo permainannya memang Warmill unggul. Cuman balik lagi, mereka butuh effort untuk melakukan hal tersebut. Beda, dari Valhalla di sini mereka masih bisa untuk kembali lagi selama Martisnya punya item defense-nya jadi. Oke, tapi buat kalian yang nonton di sini jangan lupa juga follow Instagramnya Indovaping karena Indovaping, your vaping solution pastinya. Dan kita balik lagi langsung ke in-game yang dimana langsung saja Sanji mencoba untuk meng-clear minion yang ada sebelum dia rotasi kembali ke lane-lane yang dibutuhkan. Dan ini dia masih babysit terjadi dari kedua tim di area bottom lane.
mau mencoba untuk memperkaya god lanernya sendiri nih kok. Yap. Dan bedanya wah ini kekuatan dari Kufra. Oh, Tyrant Rage terkonek. Reward langsung dibuka begitu saja, tapi di sini apa yang terjadi? Masih belum bisa tapi kok, tapi justru Neil yang tertumbangkan begitu saja. Balik lagi dari sisi Warmill, mereka masih overconfidence. Langsung saja diharas begitu saja, tapi di sisi lain ada 2 member yang tertumbang dari DD Valhalla. Tapi Geras masih bisa selamat. Ada backup yang sangat cantik sekali dari member Warmill di sana. Balik lagi digendong Kudil, langsung memblok keberadaan dari Deep Feren di sana. Dan langsung trading yang sangat menurutku jomplang banget antara jungler dan juga roamer. Ya, dan mereka menangnya cukup bersih ya tadi, gak ada yang tumbang sama sekali tadi untuk tim bagian tengah sana. Split putnya masih bisa didapatkan juga, Kari yang bisa dapetin bottom turretnya jadi keunggulan yang langsung berlipat ganda untuk Warmill. Dan bahkan untuk objektif terbuka lagi dan lagi sekarang. Dimana untuk inisiasi setup tadi dari Neil itu udah bagus banget tadi. Kufranya, Tyrant Revenge, Tyrant Rage-nya, tapi ternyata masih ada flicker untuk keluar dari sana. Oke, tapi balik lagi di sini kita lihat dari sisi Warmill mencoba untuk mengharus keberadaan dari Turtle, lebih memilih untuk di reset kembali terlebih dahulu karena Neil tadi sempat mau mengharas tapi nggak ada backupan. Akhirnya lebih milih untuk mundur terlebih dahulu karena HP-nya juga udah mulai kekikis abis-abisan. Dan ini dia langsung ada kepadatan penduduk di area mid lane yang dimana Geras lebih memilih untuk hunting terlebih dahulu. Baru di sisi lain juga dari member-member Warmill mereka fokus ke area Turtle di sana dan langsung diambil kembali dari sisi Warmill. Ya, dan Turtle Slain kembali terjadi yang ya dengan hero tebal ya, 3 badan di depan. Ini sebenarnya kesempatan besar untuk early snowball. Tapi tempo permainannya dipegang oleh Warmill dan membuat mereka lebih nyaman akhirnya untuk bermain sekarang. Oke, tapi balik lagi di sini kita lihat Samuel juga sudah langsung mencoba mengharus keberadaan itu aja. Reward manipulasi juga sudah langsung dibuka begitu saja. Tapi balik lagi, Temples of Blade tidak terkonek oleh Singa memilih untuk mundur. Tapi balik lagi, Vidal langsung digendong begitu saja. Mereka bisa berbuat banyak karena diharas 3 orang sekaligus dari Warmill. Dan ini dia, 2 meter dari DD Valhalla langsung tertumbang begitu saja kok. Ya, dan kekuatan dengan glue tadi ya sangat membeli waktu sekali untuk Warmill. Setiap kali glue naik ke atas, tarikan dia, slam dia, ini selalu bisa narik satu juga. Berarti memang untuk short skillnya sudah habis semuanya dari DD Valhalla. Oke, dan ini dia dari sisi DD Valhalla mau nggak mau mereka harus meriset kembali ya kok ya. Yang setidaknya nggak boleh sampai greedy juga, harus on point juga. Tapi di sisi lain Geras di sana mencoba untuk mengambil atau mencuri purple buff yang dimiliki oleh Deep Feren, tapi masih bisa dieksekusi oleh Deep Feren sendiri. Dan ini dia ada Kudil di sana yang dari tadi benar-benar merusuh keberadaan dari member-member dari tim DD Valhalla sendiri. Wow, dan ya yang kita bilang tadi kajanya, setiap kali ada Divine Judgment, dia selalu bisa dapetin opening. Divine Judgment dengan efek suppress-nya, dan kalau di belakangnya ada follow up, akan bisa ngedinai satu hero lawan. Dan untung tadi memang Karinya masih jauh, jadi gak ada follow up-nya, sehingga bisa keluar tadi, bisa kabur buat editnya. Oke, tapi balik lagi, again and again, Kudil menggendong keberadaan dari Fadel di sana dan ini dia reward manipulation juga sudah langsung dibuka begitu saja. Mirroring apa yang terjadi, Kudil masih bisa selamat. Ada 3 member di sana, tapi di sisi lain Viha langsung dihaste begitu saja oleh Geras di sana. Ditukar dengan Kudil, tapi balik lagi satu persatu member dari DD Valhalla juga sudah langsung ditumbangkan begitu saja. Neil masih bisa selamat, tapi tidak tinggal diam begitu saja. Langsung diharas keberadaannya oleh Parelkun di sana. Iya. Kalau kita lihat kemenangan tadi tuh dia semuanya bermula pastinya ya dengan Kari yang bebas tadi punya kebanyak time, tapi Manipulation juga sudah langsung dibuka itu begitu juga saja. dikarenakan Apa dari yang terjadi, Gift ya, Kudil masih bisa dia aja selamat. langsung incer di Ada belakang. 3 member di sana, tapi di sisi lain Viha langsung dihaste begitu saja oleh Geras di sana. Ditukar dengan Kudil, tapi balik lagi satu persatu member dari DD Valhalla juga sudah langsung ditumbangkan begitu saja. Neil masih bisa selamat, tapi tidak tinggal diam begitu saja. Light udah dapat semuanya. Oke, tapi tadi benar-benar ya yang dimana dari Feralnya sendiri pun dia nggak mau ngelepas begitu aja momen-momen untuk mengumpulkan pundi-pundi kemenangan itu sendiri gitu loh. Dan ini dia Lord yang pertama sudah langsung dikantongi dengan cantik oleh Warmill dan sudah menuju dari arah top lane ke
best turret yang dimiliki oleh DD Valhalla. DD Valhalla sih udah nggak boleh nyerang terlebih dahulu, mereka harus mendefense terlebih dahulu karena Warmill mereka udah set up minion 3 lane sekaligus dengan sangat cantik sekali. Tapi kita masih belum tahu nih. Terlalu sadis, gak boleh terlalu bilang sadis ini, permainannya terlalu sadis. Tapi dari sisi tim DD Valhalla sendiri, mereka nggak boleh terlalu maju. Dan ini dia Lord juga sudah berada di area base turret yang dimiliki oleh DD Valhalla. Tapi di sisi lain ada member-member dari Warmill di sana di area belakang. Ini untuk mundur terlebih dahulu, tapi di sini kita lihat langsung saja diharus begitu saja reward manipulasi dibuka begitu aja. Dan di sini Tempest of Blade-nya terconnect. Tapi belum bisa menumbangkan satupun dari member Warmill, tapi justru juga Neil yang tertumbangkan begitu saja. DD Valhalla HP-nya bener-bener yang dimana sekarat banget kok. Oh ya, dan ini hanya dengan satu Lord tuh. Satu Lord perbedaan goldnya sampai dengan 11.000. Bisa dipanjangin sama mereka, bisa langsung di end juga. Tapi kalau mau nge-end resiko ya, ada Yif karena reward manipulation ya, efek sisinya masih bakal berbahaya juga. Selama masih ada best turret yang tersedia. Oke, dan ini dia dari sisi Warmill, mereka lebih memilih untuk meriset kembali strategi yang mereka miliki. Mereka nggak mau sampai greedy juga ya kok ya. Mereka lebih memilih untuk menjalankan minion-minion dari 3 lane sekaligus, karena yang dari tadi aku lihat ini minionnya jalannya bagus banget. Ya ini kasusnya ya, itu goldnya udah gapnya jauh banget tuh. Iya. Martis dengan Link-nya. Iya. Udah mau karinya aja udah 9.000 sendiri. Iya. Ya itu terlalu jauh. Dan terus juga marksman-nya mengunjungi tadi sih. Jadi kalahnya nih di area jungle-nya. Lebih licin memang buat asasinya, dan Martisnya gak dapetin tempo ternyata di early game. Oke, tapi di sini kita lihat sudah ada kepadatan penduduk lagi di area mid lane, mencoba untuk standby di area Lord yang kedua. Yang dimana sebentar lagi bakalan ter-enhance. Ya ini nggak bakal jadi Lord yang di kontes ya. Nah, karena kalau misalnya di kontes juga bakalan jadi gambling juga gitu kan. Gitu loh. Jadi susah sekarang buat DD Valhalla kalau mereka mau keluar, ya mereka harus nunggu kapan Warmill ini buat kesalahan. Dan kita belum melihat ada kesalahan yang dibuat sama Warmill. Benar-benar di game yang pertama ini mereka bermain secara perfect banget, tapi di sisi lain juga sudah ada mengharas keberadaan dari Lord di sana. Warmill tanpa ada gangguan dari sisi DD Valhalla, mereka mendapatkan Lordnya secara mulus. Dan lagi-lagi dari sisi DD Valhalla, mereka mau nggak mau mereka harus mendefense kembali base yang mereka miliki. Ya ini harus nunggu dulu ya. Harus nunggu. Bagaimana dari Warmill-nya misalnya ada yang maju satu, mereka bisa pick off atau nggak pick off. Karena mereka punya Kufra, mereka harus bisa pakai kekuatan Kufranya. Tapi kita masalahnya dari tadi Kufranya ini selalu di zoning abis-abisan dan selalu di pick off duluan. Iya, dan mereka bisa nunggu sebenarnya kan kapan kajanya masuk, baru mereka yang counter initiate. Kita belum melihat hal itu dilakukan oleh DD Valhalla. Jadi ya satu-satunya jalan nunggu sekarang. Oke, dan ini dia. Oh, Lord-nya ternyata tadi belum ter-enhance kok. Apa? Lord-nya. Udah dong enhance. Tapi itu masih ungu. Kan memang gitu. Kalau nyala kan evolve. Oh iya, oke. Dan ini dia Lord-nya juga sudah didampingi oleh Geras di area top lane. Tapi di sisi lain, minion yang dimiliki oleh Warmill sudah memasuki area base turret yang dimiliki oleh DD Valhalla di sana, mencoba untuk dicicil maju, tapi di situ kita lihat masih bisa untuk di defense terlebih dahulu, tapi di area bottom lane-nya tidak bisa terselamatkan. Lord sudah memasuki area pekarangan rumah nenek dari sisi DD Valhalla, tapi langsung diharas begitu saja. Ini memberikan nafas yang cukup panjang juga untuk DD Valhalla sendiri, tapi di sisi lain Warmill nggak puas di situ aja, langsung saja mengharas keberadaan base turret yang dimiliki oleh DD Valhalla di sana, tapi di sisi lain Neil Immortalnya pecah, dan ini dia reward manipulasi juga sudah langsung dibuat begitu saja. Tapi di sisi lain ada Tempest of Blade yang tidak terkonek oleh siapapun. Vihao langsung diperbangkan begitu saja. Apa yang terjadi? Sagi masih bisa selamat dengan HP yang tidak kelihatan di bar. Iya. Wow. Mereka bisa nge-end gak sih sekarang? Hilang satu, ini kesempatan untuk melakukan end game. Cuman kayaknya kalau mereka mau end game, ya boleh banget sih, udah jalan buat linknya. Dan ini dia langsung masuk ke pekarangan dari base milik DD Valhalla dan bakal langsung ditabrak juga. Iya, dan itu dia tadi kita lihat juga Neil juga sudah langsung ditumbangkan begitu saja. Ini memberikan Warmill sedikit kelegaan, tapi di sisi lain nggak mau sampai greedy. Mereka lebih memilih untuk mencicil dulu minion yang ada. Samuel mencoba untuk menzoning keberadaan dari DD Valhalla, tapi lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu, meriset lagi dan lagi strategi yang mereka miliki. Walaupun di sisi lain manajemen
minion yang dimiliki oleh Warmill itu 3 lane jalan semua kok. Yap. Mereka udah bersihin ya. Kalau memang mereka mau lebih safe lagi ya ada Lordnya. Kalau mereka mau agak sedikit main mungkin ya mereka bisa langsung nabrak juga. Karena dari gold gapnya ini udah terlalu jauh. Terlalu jauh. Perbedaan item yang memang maksimal item untuk Warmill-nya sekarang. Iya, ini untuk itemnya sendiri juga dari sisi Warmill sendiri mereka udah full item banget gitu. Iya, sedangkan ya dari Valhalla masih item kosong tuh kan. Ada beberapa lah kosong. Bahkan untuk misalnya buat marksman ini udah full item buat marksman ya. Jadi Lordnya akan menjadi Lord gratis lagi. Ini susah untuk bisa mengkontes karena linknya jadi. Kalau mereka mau coba untuk kontes Lordnya, linknya bisa tiba-tiba split push. Di depannya juga kuat banget kan, glue-nya tadi kuat. Terus juga ini masih bisa. Oke, tapi di sisi lain, di sini kita lihat langsung saja diharas begitu saja keberadaan dari Warmill di sana, tapi bisa dibalikan keadaannya. Deep nggak bisa kemana-mana, dan langsung ditumbangkan begitu saja. Tapi di sisi lain, Ganas juga sudah langsung mengamankan Lord begitu aja. Tapi di sini kita lihat, langsung saja dapat Ahmed dibuka. Fake, nggak bisa kemana-mana. Reward manipulation Fake juga sudah langsung dibuka begitu saja. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Neil lagi-lagi HP-nya terkikis perlahan. Ini bahaya banget kondisinya untuk dari Valhalla karena di sini kita lihat minionnya juga sudah langsung memasuki pekarangan rumah nenek bersamaan dengan Lord yang terhormat memasuki pekarangan rumah yang dimiliki oleh Valhalla. Tapi di sisi lain langsung saja mencoba untuk diharas begitu saja. Akankah objektivitas yang dimiliki oleh Warmill langsung mengharas keberadaan dari Valhalla? Di situ kita lihat Paragon objektivitas ke area base yang dimiliki oleh Dede Valhalla dan langsung mengantongi poin kemenangan pertama go. Ya hampir tanpa pembalasan sebenarnya. Hampir. Benar, karena dari awal memang udah disiapin langsung ya. Gak ada kesempatan buat ngebalikin tadi. Mau maju juga salah, gak maju salah, lebih salah lagi. Terus Moskovnya juga akhirnya tumbang. Iya. Kalah yang punya Moskov. Wow, ini mainnya rapih banget dari sisi Warmill. Yap. Mereka Agresif banget menurutku. sebenarnya mereka dapat hero power sih yang lagi meta banget ya sekarang ya. Bayangkan, Kaja ini di first ban phase gak ada yang pick. Ya. Di second ban phase gak di ban juga. Jadi ambil dong Kajanya. Dan gini, permasalahannya adalah kok dari Dede Valhalla sendiri mereka nggak punya hero yang bisa nyulik lini belakang. Buat nabrak langsung Iya ya. kan? Iya. Kalau misalnya dari Walmir mereka punya link. Yang dimana dia tadi bisa benar-benar ngincer abis-abisan keberadaan dari Yves. Walaupun Yves di paling belakang. Ada Vince Boys yes. Iya. Tapi sebenarnya lebih ke gift-nya yang memang kalau buka skill itu dia harus diem dulu kan. Iya. Dia buka ultimate-nya dia diem juga, dia statis, dia bukan dinamis dan itu yang membuat kenapa dia lebih kelihatannya gampang Iya. buat ditabrak. Sedangkan Valentina kan dia udah kayak pocong tuh, lompat-lompat aja tuh nanti dia. Kabur-kaburan gitu. Aktif banget aja. anaknya. Mungkin nanti Oktober Halloween dia pocong nanti Valentina. Ya gitu dong. Tapi emang Kocak benar, loh tadi. Valentina itu tuh ini, apa namanya kayak Sugar Rush. Iya bisa lompat-lompat gitu. Oke. Kayak seru lah buat Valentina. Tapi Wah. untuk game pertama tadi mungkin di bandnya juga ya Hayabusa di band, terus Hero Assassin juga di band ya ini berarti memang junglernya ini fokus untuk main Assassin. Betul. Dan mereka kebetulan banget dapat second pick, mereka bisa pick linknya dan bandnya langsung ke Hilda. Gitu. Ya. Dan gak ada yang bisa single target lock kayak ada Kufra, tapi Kufra kan butuh setapan kan. Beda misalnya kalau mereka punya Franco yang tinggal nunggu bola aja datang atau mereka bisa narik bola juga gitu. Oke, tapi tadi cukup menegangkan juga ya karena di sini juga akhirnya suasananya memanas. Jadi kita harus dinginin dulu suasananya dengan MK Freeze nih biar supaya dingin ngecil lagi ya kan Ada ya. chill. Nggak ada taunting lagi gitu kan. Karena Betul. tadi suasananya sangat memanas nih. Ya karena tahun ini kan cuma di permainan aja ya. Betul. Di luar semuanya berteman. Oke. Game yang pertama segitu mengesankan ya buat aku. Segitu rapi, segitu agresif. Permainannya bener-bener terstruktur banget kalau aku bilang ya. Yap. Tapi kita balik lagi, di game kedua kita masih belum tahu. Valhalla nih, mungkin tadi baru pemanasan. Ini Masih ya, dipanasin, kalau mesin motor tuh masih dipanasin. cari tahu yang musuhnya seperti apa, Ah, ya kan, gaya iya. mainnya gimana. Bisa ada Bisa, kayak gitu. Cuman bisa. memang mereka harus reset cepat juga gitu loh. Karena kan game kedua nggak bakal nunggu lama juga. Resetnya memang best of 3 tapi mereka ya harus langsung in lagi. Betul. Sedangkan ya advantage-nya ya siapa yang menang pertama ya lebih moral up lah.
Cuman kita tahu kalau biasanya seri ini satu sama, game ketiga ini di rata-rata nih 60% tuh dimenangkan siapapun yang menang di game yang kedua. Iya. Itu istilahnya game kedua ini adalah game penentu. Ya jelas tuh. Iya dong. Gak salah dong. Makanya kan aku bertegas. Iyalah. Oke, game penentu di game kedua ini sekalian juga menentukan nih kira-kira kalau Koko nge-vape, Koko lebih suka freeze yang rasa apa? Waduh. Buahnya deh atau enggak apakah yang suka yang manis-manis kecut-kecut? Apel. Apel. Oke. Sudah ditentukan oleh Kowawa ya. Dan ini dia kita langsung memasuki area bed and pick untuk game yang kedua. Final. Warmil melawan Dede Valhalla yang dimana di sini ini kita lihat. Oh, ada respect band terjadi kok. Linknya sudah langsung dibuang begitu aja. Ada Hayabusa. Ada Hayabusa. Iya, Hayabusa masih Ada lepas. Hayabusa, tapi ya Warmil mereka bakal resiko ya kalau mereka mau pick Hayabusa karena kemungkinan ya ada Hildanya juga nanti. Jadi besar kemungkinan kita bakal melihat Warmil pakai Human Tank. Oke. Atau fighter ya, atau fighter. Itu lebih Karena masih banyak meyakinkan lah juga kalau kalian jadi pilihannya first pick. sebenarnya. Kalau second pick bisa main assassin. Nah itu bedanya tuh. Harus dekat second pick. Second pick rata-rata kalau kalian lihat nih semua turnamen besar itu bisa assassin. Ya, Bisa ya, belum tentu bisa. tapi bisa. Kalau Nggak yang ada yang first nggak pick, mungkin. kalau first pick itu jarang assassin. Karena takutnya sebelah kanan selalu meng-counter. Iya, Kalau karena assassin paling enak soalnya. iya. Ditemenin farming kan seru banget. Kayak Karena minion Assassin option juga dua, dia kalau farming lebih cepat. dia betul. Iya. Semua Tapi dimensi. Yif, Ada Valentina keseimbangan. 1-1 sudah langsung dibuang Aku begitu saja. diciptakan Dari untuk sisi itu. Dede Valhalla juga ada Faramis kok yang terbuang. Ya, Faramis itu ya kemungkinan ya masih Joy. Masih Joy karena Joy ditaruh jadi jungler strong. Selama belum di nerf Rhythm of Joy-nya, dia tetap menjadi pilihan utama. Mau main di XP, mau main di jungle itu sama-sama kuat. Oke. Berarti ini Yif tadi tuh dari sisi member Dede Valhalla ya. Yif. Dari Valhalla yang pakai tadi di band. Oke. Karena merepotkan Yif. juga. Sebenarnya Yif ini bagusnya dia kalau lawan ya carry, Nah, ya kan. karena kan nge-slow juga kan, apalagi kalau Iya. dia nanti bikin tambahan itu Ice Queen. Carry di dalam paling malas. Iya. Buat lawan. Makin Semua PR marker sih. sebenarnya kan cuma carry. Kamu Dan sedang Oh, menghadapi band. keramaian. 3 hero yang di dua yang dipakai Respect. tadi di band. Kamu tahu Oke. betapa bernilainya aku? Seharusnya Fredrin kamu tahu. tadi sempat di game pertama di Di ban dan sekarang game kedua lepas dan langsung nggak pakai mikir panjang, langsung diamankan begitu saja dari sisi Warmil. Karena tadi di game kita yang pertama Warmil juga pakai ini kalau nggak salah ya. Iya, Fredrin kan, Fredrin Faramis tapi. Iya, Ada Faramisnya. Nah, ada Faramis, tapi ini Faramisnya sekarang dibuang. Oke, berpindah ke sisi member Dede Valhalla, kira-kira hero-hero apakah yang akan mereka amankan? Karena masih banyak yang lepas juga sih. kalau bicara lepas ya rame lah. Mereka bisa ambil Parkanya dulu buat nge-deny marksman, mereka bisa ambil Kajanya juga, tadi sudah kelihatan Iya. Parknya Kaja gimana. Sayangnya dulu di ban Iya. jadi jawaban buat Aku Fredrin, tapi akan Arlot memilih ada jalanku Parsha. sendiri. Kira akan Kali ini. Xavier. Xavier. Oke, Xavier ini sedikit out of the box ya, karena kalau kita bicara dari turnamen yang lagi berlangsung, di turnamen besar nasional ya, Liga malah, Xavier ini pikirannya malah 0% ya di awalnya. Tapi kalau kita main rank, dia selalu ada. Dari kilat Dan ada Joy dan juga Parsha. Oh iya, Joy Waktunya lepas. balas Iya. dendam. Joy yang kemungkinan berarti bakal, wah ini flex sebenarnya ya. Tapi kalau aku melihatnya, ini bakal pakai Vengeance Joy. Tapi kalau misalnya ada Joy harus Aku adalah Kaja. kekuatan Ada, dan betul. wujud Ada asli Kaja, tapi cahaya. ini burst damage dari Warmil udah terlalu besar. Dari early game level 4-nya mereka bisa rhythm of Gift kemana-mana juga. Parsha-nya ada Feather Airstrike. Dari Fredrin cuma bakal mengganggu aja di depan. Jadi 3 barisan yang udah bakal mengacak-acak lah. Lini belakang, tengah atau bahkan depan semuanya. Oke, tapi ini dia kok Lolita yang sudah langsung dibuang begitu saja. Ya mereka butuh badan satu buat Warmilnya. Memang udah ada Fredrin, tapi nomor mereka juga mungkin harus yang sedikit tebal. Brock misalnya, ya kan? Cakep. Tapi Ya, berarti dari sisi Dede Valhalla nih mereka masih belum punya jungler sama belum punya bot laner, Jungle Gold, ya betul. ya kan? Ya. Oke. Tapi kan bisa di flex. Kadang Kaja masih di jungle pada Oh zamannya. iya, iya pada zamannya zamannya. Kaja pernah jungle. Arlot sempat dipakai juga di jungle. Nah itu banyak sih sebenarnya. Akai telah Xavier belum pernah jungle Oh. tapi. Akai. Akai yang main ya dibuang. gak apa-apa. Akai kan bisa masih jadi jungle juga karena masih flex. Iya. Nomor Kaja, Arlot XP ya udah ban aja tuh. Ban Akai, ban Martis dan kelar.
Ake Martis possibility-nya buat defense besar banget. Itu hero contest buat Fredrin. Lautan adalah Oke, tapi Atlasnya juga sudah langsung dibuang. Ini banyak mengarah ke ini ya, roamer ya. Karena kan yang kita tahu juga dari Warmill juga mereka masih belum ada roamer juga. Betul. Roamer sebenarnya banyak ya, balik lagi masih ada Pro. Tapi aku pernah lihat di ada turnamen komunitas juga, Joy-nya dijadiin roamer. Joy roamer ya, Iya. jarang sih. Iya, tapi itu pas aku lihat itu ya, Joy dijadiin roamer. Satu, dia rotasinya cepet banget. Dua, dia tanky dan tapi juga damage yang dia keluarin juga sakit. Tapi biasa level 4-nya lumayan kedelay gitu ya. Iya. Kan lebih cepat XP dapatnya level 4 dibandingkan dengan roamer. Roamer menit 2 sekian lah, 2.30 lah baru dapat level 4. Martis. Oh, Oke, Martis. Martis. Kontestan berat Fredrin udah dibuang semuanya. Jadi ini untuk menang tidak ada satu tertelur ya lumayan susah. Kalau lagi ini ya, lagi behind ya, lagi kalah. Oke, Martis sudah langsung dibuang. Dan ini dia sisa 4 hero terakhir untuk kedua tim kok yang bakal dipertandingkan dan bakal diadu di area Land of Down nih. Dilema sekarang. Dilema. Iya. Mereka butuh marksman kan, tapi kalau mereka ambil marksman lagi ini tipis banget. Ya marksman yang tersedia banyak, Melissa bisa untuk go away-nya dia. Paling memungkinkan Melissa. Tapi Kari. Aku Wow. sudah Tadi menunggu Kari terlalu lama. itu dipegang sama Parel Kun kalau nggak salah. Dan ini dia Melissanya lepas. Melissanya dikasih. Melissa bersama Modelsnya lepas, tapi ini kita lihat, Estes. Shadow Peak-nya Estes. Grok, aku lebih suka Grok ya. Kalau mau. Tapi ada Hilda. Kalau mau. Tapi ya siapapun lah. Sebenarnya karena mereka udah dapetin hero power ya. 4 ini, Fredrin, Joy, Varsha, Melissa. Iya. Itu udah Ini kuat. yang bakalan susah diambil, yang bakalan susah buat ditangkap tuh Joy kan. Iya. Karena dia cepet banget. Dan mereka butuh untuk akses sebenarnya buat ngelawan Kaja juga. Jadi Kajanya biasanya kan flicker, tarik ke belakang, hilang satu. Nah ini mereka butuh nih untuk menghentikan Kaja. Kira-kira bakal masuk kemana? Kufra mungkin bisa, ada bouncing ball. Kalau Grok tadi masih ada wild charge. Kalau sedikit lebih nakal ya ada Kadita. Tapi pilihannya jatuh ke Franco. Iya, karena gini, Franco itu kan juga sebenarnya salah satu counter dari Joy. Karena cuma hooknya Kufra. Tapi balik lagi Hanzo di sini yang langsung diamankan begitu saja oleh tim DD Valhalla. Ya Hanzo sebenarnya bukan pilihan yang buruk ya. Hanzo ini bagus banget untuk melawan hero yang jalan kaki. Kayak tadi kita bilang 3 tank yang konsisten itu Hanzo kuat. Tapi sekarang ini bukan 3 tank yang lawan. Mereka lawannya cuma 1, Fredrin. Iya. Franco-nya ya bakal sembunyi dalam rumput, narik-narik aja. Joey-nya nih jadi masalah nanti buat di Hanzo. Oke, dan kita nanti akan lihat aja nih gameplay dari kedua tim seperti apa dengan grafik yang jujur aku aja tidak menduga akan adanya Hanzo. Oke. Hanzo. Karena Hanzo ya seru ya kalau Hanzo. Tapi ini dia kita akan melihat di game kedua ini akankah langsung dibungkus dengan cantik oleh Warmill menjadi 2-0 atau justru malah adanya perlawanan dari DD Valhalla. Tepuk tangannya mana dulu dong untuk kedua tim yang bertanding di MK Mobile Legends Competition. Wow, dan ini dia. Kita sudah langsung memasuki area Land of Down. Have fun and good luck untuk kedua tim yang sedang bertanding di game yang kedua kali ini. Jadi dimana disini langsung saja Neil HP-nya nggak tanggung-tanggung dicicil habis-habisan oleh Sanzi di area mid lane. Yap, dan di tengahnya ya dengan keadaan Parsha ini sebenarnya agak susah dia untuk berduet dengan Franco untuk nge-clear wave cepat. Tadi misalnya mereka pakai Grok, ya mereka bisa clear wave cepat langsung nge-backupin ke XP, kembali lagi ke tengah. Tapi sementara waktu masih agak tertahan sebenarnya buat Warmill-nya ya, buat di area tengahnya. Oke, tapi balik lagi langsung saja ada backingan yang sangat mantap sekali dari Warmill di sana. Langsung menzoning 3 orang sekaligus 2 orang sekaligus dari sisi Warmill di area bottom lane. Dan balik lagi Neil hanya mencoba menzoning keberadaannya, tapi di sini kita lihat ada Sanji yang SP-nya terkikis pelan-pelan. Langsung saja diharas begitu saja, wing by wingnya langsung dikonekkan. Sanji hampir saja terpick off, memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ya dan ternyata tidak diganggu ya untuk Fredrinnya, dimana dia berhasil dapetin purple, orange-nya dan bahkan untuk creeps kecil di depan rok urusannya juga diambil.
Dan ini berarti dengan tanpa dihalangnya untuk Fredrin, sebenarnya untuk user dari Hanzo melihat turtle yang pertama, ini mereka nggak bisa langsung engage. Harus tunggu dulu bagaimana Warmill nge-engage separuh HP baru nanti masuk dengan Pinnacle Ninja. Oke, tapi balik lagi di sini kita lihat langsung saja mencoba masih mencoba untuk meng-clear minion yang ada ya. Tapi dari sisi Hanzo-nya sendiri dia mencoba untuk membackup di area top lane, tapi berpindah ke area bottom lane. Yang dimana di sini masih dengan 2 roamer mencoba membabysit gold laner mereka. Tapi balik lagi, Turtle sudah langsung berada di area Lane of Dawn. Ini Turtle yang pertama dan juga sudah mulai diharas begitu saja oleh Geras di sana tanpa ada gangguan apapun. Tapi di sisi lain, yang dimana sih kita lihat ninjutsu yang dikeluarkan oleh Hanzo juga sudah langsung dikonek begitu saja. Tapi balik lagi, belum bisa mempick off dan ini dia retribution yang sangat on point sekali dari Geras. Dan apa dari belakang, Kudil langsung mencari badan asli merek Hanzo. Iya, itu memang tugas dari Hanzo adalah bagaimana cara untuk bisa nge-steal tadi ya dengan Pinnacle Ninja-nya. Tapi badan aslinya juga ini bisa dicari. Kenapa kita bilang tadi Joy-nya kuat? Karena dia bisa langsung ke belakang nyari di mana badan asli dari Hanzo. Dan kena ternyata Pinnacle Ninja-nya berhasil untuk di-deny. Dan bahkan Kadar Ezra kembali mengusir mundur Kaja. Yap, tapi tadi ya langsung saja Sanzi mengeluarkan Vida Extract-nya mencoba untuk mengusir nih keberadaan dari oh ini harusnya tuh Dede Valhalla gak sih yang merah? Apanya? Dede Valhalla kan yang merah. Yang biru Warmill, apa salah aku? Betul. Iya kan? Betul. Oke, saya balik lagi, langsung saja. Oh, hampir aja ke connect downing light-nya tadi. Tapi masih bisa disingkirkan. Dan ini dia, ada kepadatan penduduk di area bottom lane yang dimana ada 4 orang sekaligus dari sisi Warmill di sana langsung mencoba mengharas begitu saja tapi lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Neil mencoba untuk mencari keberadaan dari seorang Melissa di sana tapi kita lihat video hashtag juga sudah langsung dibuka. Melissa-nya nggak bisa kemana-mana langsung ditumbangkan begitu saja. Parel Kun nggak bisa berbuat banyak karena ada 3 orang sekaligus. Neil nggak bisa mengeluarkan defense judgment-nya, justru lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tapi di sini kita lihat ada Geras di sana yang mencoba untuk membokong. Neil masih bisa selamat dengan HP yang hanya 5% aja. Oke, masih bisa di-deny ya. Tapi di top lane-nya juga orange buff-nya diambil tadi kan? Iya. Oh enggak, Kudil gagal buat dapetin orange tadi. Kok kira dia dapat. Masih sempat untuk dapetin dan ternyata untuk Pinnacle Ninja juga cepat untuk bisa dihancurkan. Selama mereka fokus buang semua skillnya ke Pinnacle Ninja, ke Ninja tadi yang bayangan. Itu masih aman banget karena terkadang orang itu nyuekin ninjanya. Itu yang sayang. Iya. Tapi dan ini dia ada troubleshoot yang terjadi di tengah-tengah game kita. Yap. Mohon bersabar ini kemudian. Wow, ini benar-benar sengit banget sih. Yang dimana tadi backupan dari Warmill itu benar-benar yang dimana Gerasnya itu dia ngelining dari belakang, istilahnya ngebokongin. Tapi balik lagi, walaupun ngebokong dia masih belum bisa untuk mempick off salah satu member dari Dede Valhalla sendiri. Iya, karena Dede Valhalla mereka memang fokus untuk menangin di gold lane. Jadi ngebiarin memang adanya potensi untuk harassment yang bakal masuk dari Hanzo. Hanzo kan cepat banget nih buat farmingnya. Dan dia lebih bisa ditinggal sendiri. Kecuali memang lagi salah jalan terus ketemu sama Joy, ya udah itu bisa langsung tumbang. Tapi kalau dia bisa ngedot, dia tahu di mana Joy-nya berada, dia bisa ngindarin pattern farming dari Joy-nya, dia tetap akan bisa farming terus-terusan. Jadi bottom lane tadi rame banget kan, 4 loh sampai ada di bawah sana. 5 mungkin kalau sekalian ya, sekalian dengan si Hanzo-nya juga. Jadi memang untuk gold lane-nya lebih dititik beratkan. Mereka kalau menang di gold lane, mereka tetap akan bisa untuk menang. Karena gold lane yang menjadi titik utama nanti tumpuan untuk main di late game. Tapi untuk dari sisi Dede Valhalla ya, mereka sebenarnya gak terlalu ngandalin gold juga sih. Karena mereka juga pakai assassin kan. Kalau assassin berarti punya damage. Oke, tapi kita lihat sepertinya sudah selesai ya troubleshoot yang terjadi. Dan dimana tadi kita lihat langsung saja mencoba untuk merahas keberadaan dari Turtle yang sudah terpop up begitu saja tanpa ada gangguan apapun. Warmill di sana langsung saja mengharas keberadaan dari Turtle dan ini dia Turtle yang kedua yang sudah langsung dikantongi oleh Warmill. Tapi di sisi lain ada Neil yang masih mencoba untuk membackup Isagi di area bottom lane, mencoba untuk memperlambat rotasi yang terjadi di sana. Tapi balik lagi tadi di Feren dia sempat mengeluarkan ninjutsunya tapi belum ada pergerakan yang pasti juga nih. Dan di sisi lain juga ada Kudil yang HP-nya hampir saja
tertumbangkan tapi masih bisa selamat, masih bisa mundur terlebih dahulu. Fact nggak mau tinggal diam juga, dia mencoba untuk membuka vision di area imbus, tapi balik lagi belum ada gerakan pasti juga. Downing leg-nya juga sudah terkonekkan begitu saja, mencoba untuk mencari tahu keberadaan dari member-member Warmill sendiri. Kudil masih belum mau balik, HP-nya benar-benar sekarang habis-habisan, tapi balik lagi di sini kita lihat langsung saja diharas begitu saja oleh Fact dan memilih untuk mundur. Apa yang terjadi dengan Fact? Dia harus mengeluarkan flickernya secara cuma-cuma kok. Ya lumayan ini ya, mahal sebenarnya untuk flicker yang sudah terpakai tadi karena ya mungkin keinginan untuk mendapatkan 1 point kill tapi ternyata masih bisa di dodge juga dengan Rhythm of Joy. Dan bahkan nyala juga tadi untuk Rhythm of Joy-nya. Dan untuk area dari bottom lane-nya, kalau kita bicara Melissa ini sebenarnya go away-nya bisa ditembus dengan Vengeance punya Arlong. Oke, tapi di sini kita lihat langsung saja Iron Hook yang terkonek begitu aja. Melissa juga langsung tertumbangkan begitu aja, tapi di sisi lain tadi ada Downing Leg yang terkonek, Feather Attack dibuka tapi jauh dari jangkauan DD Valhalla. Balik lagi di Feren yang dimana raga aslinya sudah hampir diketahui keberadaannya oleh Geros, tapi balik lagi ada pencurian partai buff di sana. Vihal nggak bisa berbuat banyak, HP-nya terkikis habis-habisan, memilih untuk mundur terlebih dahulu, tapi Feral Kun objektivitas yang dia miliki langsung menghancurkan turret di area bottom lane. Yap, dan bahkan belum selesai serangan yang dibangun oleh Warmill, ditabrak lagi di second turretnya dan berhasil untuk dapetin 1 player. Dan itu ngebuka juga peluang langsung ada objektif pasif Turtle yang sekarang open. Oke, ini adalah turtle yang ketiga kok, yang dimana ini menjadi turtle yang terakhir. Kalau misalnya sampai Warmill mendapatkan lagi, ini benar-benar Warmill tuh istilahnya kenyang banget ya. Tapi di sisi lain Kudil juga sudah langsung diharas 3 orang sekaligus, sekali memilih untuk mundur. Gak bisa di mana-mana, bisa Jasmine terkonek dan langsung saja tereliminasi. Tapi ini menurutku agak sedikit mubazir nggak sih? Hanya mempick off keberadaan dari Kudil, harus membuang 3 ultimate. Ya, semuanya bahkan tapi dipotong di tengah jalan akhirnya kan. Jadi nggak rugi sama sekali. Warmill malah mereka untung. Free Turtle, mereka juga masih sempat untuk dapetin Xavier. Oke, tapi di sisi lain langsung saja di sini kita lihat Sanji benar-benar di zoning abis-abisan. Deep masih bisa selamat, tapi Sanji tidak bisa men-pick off. Tapi di sisi lain justru malah Fact yang tertumbangkan begitu saja. Neil nggak bisa berbuat banyak, milih untuk mundur. Bundles yang dimiliki oleh Parukun sakit banget dan harus menumbangkan seorang Neil di area mid lane. Ini memberikan keuntungan yang pesat sekali untuk Warmill. Yang dimana di sini kita lihat langsung terkena Iron Hook-nya, tapi di sisi lain masih bisa selamat karena raganya tidak terkonek. Tapi di sisi lain ada Kudil di sana. Kudil harus ter-pick off, tapi dia juga mem-pick off. Bener, dan tukernya adalah yang mahal ya. Iya. Karena dapetin jungle-nya. Gak ada Hanzo berarti ya gak ada sumber retri, gak ada damage yang bisa nge-burst juga. Jadi aman nanti buat match-nya dia. Dari itemnya bahkan sudah ada glowing one ternyata buat Kudil. First item dia. Jadi damage yang diberikan akan lumayan sakit. Dan juga dia pakai Magic Worship. Efek burn-nya kali 2. Ada 2 kali efek burn yang bisa dimainkan oleh Kudil. Jadi dari sisi itemnya, dari goldnya juga ini sudah mulai terlihat lumayan timpang ya. Karena Farel Kun berulang kali bebas banget. Betul banget, Farel yang benar-benar objektif langsung ke area turret yang dimiliki oleh DD Valhalla. Tapi kita lihat video Esek juga sudah langsung dibuka begitu saja. Dan linknya tidak terkonek oleh siapapun. Samuel harus menggunakan flickernya karena SP terkikis momen. Tapi kita lihat Fact terkena Iron Hook yang dimana langsung saja di pick out begitu saja oleh Farel Kun. Yang dimana langsung saja backup demi backup sangat cantik sekali dari Warmill. Di sisi lain DD Valhalla harus mundur perlahan karena Fact-nya juga sudah tadi langsung ditumbangkan begitu saja. Ini bahaya banget karena load yang pertama akan segera memasuki area lane of dawn. Ya, dan ini akan menjadi satu free lord ya seandainya nanti belum ada Pinnacle Ninja yang tersedia. Karena satu-satunya jalan sekarang untuk mencuri lord itu adalah dengan mendapatkan retribution colongan. Snatch lordnya masuk dengan bayangan yang dimiliki oleh Hanzo. Dan sudah di start mungkin untuk lordnya. Jadi Hanzo-nya on time gak nih Hanzo? Kayaknya enggak sih, gak bakal sempat. Oke, tapi di sini kita lihat dari sisi Warmill langsung saja tanpa basa-basi mengharus keberadaan Lord yang pertama di situ tanpa ada gangguan apapun dari DD Valhalla. Tapi justru dari DD Valhalla mereka hanya fokus di area top lane, mengclear minion yang ada, ya kan? Tapi tanpa menunggu lama langsung saja merotasi ke area top lane yang dimana mau gak mau dari sisi DD Valhalla harus mundur terlebih dahulu. Iya, dan dengan adanya Lord ini hampir terulang kisah mungkin di game yang pertama.
Dimana langsung dikendalikan semuanya dari Warmill, mereka menang tim fight terus-terusan juga. Dan sekarang bahkan Kudilnya ini udah bisa nge-dash ke belakang lebih pede lagi. Dia udah punya item defense-nya, vengeance-nya juga tersedia. Tadi untuk tumbangin Kudil butuh 4 orang. Karena untuk tim fight besar, 5 lawan 5 ya Kudilnya bakal lebih bebas lagi di belakang. Yep. Oke, dan ini dia Lordnya sudah on the way ke area base turret yang dimiliki oleh Dede Valhalla dari arah bottom lane. Tapi di sisi lain sudah ada member-member dari Warmill di sana menunggu keberadaan dari Dede Valhalla. Tadi hampir saja Iron Hook-nya terkonek ke area DW Mill untuk mundur terlebih dahulu. Jangan sampai terculik dari sisi tim Dede Valhalla sendiri nih kok. Oh, tapi di sisi lain, Fidel Aztec juga sudah langsung dibuka begitu saja. Neil hampir saja terpick off. Dining Leg juga terkonek begitu saja. Tapi di sini kita lihat, nggak bisa kemana-mana dari sisi Neil. Fact-nya juga sudah langsung tumbang. 3 orang sekaligus dari Dede Valhalla sudah langsung tumbang begitu saja. Dan ini dia kita lihat langsung saja diharas begitu saja dari Samuelnya juga sudah tertumbang. Lordnya masih bisa berbagi. Parelkun, objektivitas yang dimiliki oleh Parelkun enggak bisa diremehin. Dan ini dia, congratulations untuk pemenang kita di MK Mobile Legends Competition season yang pertama. Congrats untuk Warmill. Wow. Langsung ditabrak tadi. Langsung. Objektifnya. Dia daripada hilang ya kan? Wow, itu tadi nggak nyampe 11 menit loh kok. Yap. Gak nyampe 11 menit. Bukan 12 kurang. Enggak. Ini tadi masih lot yang pertama kok. Oh iya benar. Masih lot yang pertama. 11 kurang. Wow. Ditabrak langsung ya Main karena cepet banget. snowballnya cepet tadi. Iya. Snowballnya cepet dari Hansonya yang harus bisa menang di early juga. Ternyata ditabrak-tabrak, dia harus tumbang berulang kali. Gak bisa ngasih damage yang lebih. Ya udah, bayangannya habis, gak ada apa-apa. Udah. Ketangkap teman-temannya. Iya. Aduh. Wow. Dan ya itu dia. Instan game banget nih. Ya dan menurutku memang didukung dengan draft yang up to date banget ya mereka ya. Mereka udah tahu bagaimana cara untuk ngalahin musuh dari draft juga. Jadi ini bukan tim yang sekedar tim komunitas main biasa tapi biasa. Jangan diremehin. Ini Betul. bukan kaleng-kaleng, bro. Udah sering berarti. Udah. Buat ikut Atau turnamen. mungkin mereka tim joki, kan kita nggak tahu. Wah, penjoki Nggak handal. tahu kan kita kan. Ajak Karena kabar nanti malam. jujur ya, ngelihat gameplaynya mereka itu benar-benar rapi banget aku ngelihatnya. Ya. Menurutku Iya kan? pemilihan hero mereka tadi. Hero-nya bagus ya. Fredrin diambil. Respect Iya, dia. mereka, Terus mereka tahu unggul ini dari Joy ada draft dan pick kan. ternyata Joy-nya dilepas. Mereka punya user Joy juga gitu loh. Oke, dan itu dia match kita yang dibungkus secara rapi. Tapi sebelum itu kita bakalan break dulu sejenak. Oke. Dan kita juga mau pamit dulu. Yap. Kita pamit dulu, aku DC dan juga Om Bawah. dan seluruh kru yang bertugas kami mau pamit undur diri. Kami berdua dulu aja ya, karena nanti kalian akan disambut juga sama Cherry. Dan nanti juga masih ada seremoni juga Iya, masih ada host dari kita Cherry. Cherry. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap pantengin di MK Mobile Legends Competition. Aku dan juga Kawawa, peace out. Pamit. Jangan kemana-mana. Bye. See you season 2. Sampai jumpa di season 2.